Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada Rabi'an dafnul mayyit, yaitu memakamkan mayit. Ahkamud dafni salasatun. Al-awwalu wajibu lil muslimi wal kafiri dhimmi ghairi siqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqin alamin. Mandub li siqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'u khalqin alamin. Mubah lil kafiril harbi illa idza ta'adza an-nas bi raihatihi fayajib. Qala dafan al-wajib hufratan tuktamu raihatun wa tuhrusuhu minas siba hatta la tanbashahu wa ta'kulahu wa la yakfi bina ala wa la yakfi bina ma'a imkanil hafar. Beberapa hukum tentang pemakaman wajib bagi seorang muslim. Jadi muslim apapunlah dia, siapapun dia, dosa apapun yang dia lakukan, maka kita sebagai sesama muslim dan kita mengetahui yang meninggal itu adalah muslim, maka dia wajib dimakamkan, wajib dikafankan. Apabila tidak dimakamkan maka hukumnya berdosa. Tak ada urusan dia mau melakukan apapun dosa tersebut. Apakah itu dia mati dalam keadaan berjudi, dia mati dalam keadaan minum, dia mati bunuh diri, dia mati dalam keadaan berzina, apapunlah bentuknya, selagi dia muslim maka dia wajib kita kuburkan. Kemudian wal kafiru zimmi, kafir yang zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang tidak memerangi umat Islam, kemudian kafir tersebut kafir yang dilindungi oleh umat Islam. Jadi di zaman Nabi SAW, Nabi justru marah kepada umat Islam apabila ada yang mengganggu mereka. Bahkan Nabi bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi maka dia sama saja menggangguku, kata Rasulullah. Jadi dia memang betul-betul dijaga, karena tidak ada permusuhan, tidak ada saling berperang semuanya, enggak. Betul-betul saling menghormati. Kemudian ghairu siqtil ladzi lam yadhhar fihi mabda'un khalqin adamin. Kemudian siqit, yang bayi yang keguguran, yang mana kita sudah pelajari, apabila dia sudah ada tanda-tanda kehidupan maka dia wajib untuk dikuburkan. Kemudian mandub, sunnah boleh dikuburkan boleh tidak, yaitu bayi yang gugur di mana tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan. Keguguran seorang wanita, keluarlah darah tersebut walaupun dia sudah berbentuk daging, tapi mungkin ada mata-mata, tapi tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan, baru jadi sedikit begitu, maka sunnah untuk dikuburkan boleh, tidak dikuburkan juga boleh, tapi sunnah untuk dikuburkan. Kemudian mubah lil kafiril harbi, boleh dikuburkan boleh tidak ada kesunahan. Lil kafiril harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi umat Islam tadi, yang memerangi Islam,
Harbi itu artinya memerangi. Ya, boleh dikubur, boleh tidak. Boleh dibiarkan saja begitu jasadnya, tidak usah dikuburkan. Illa idza ta'adzan nas bi raihatihi fawajib. Kecuali nanti ya, dengan membiarkannya jasad tersebut bau dan mengganggu umat Islam, maka menguburkannya hukumnya wajib. Wajibnya bukan karena menguburkan dianya, bukan, karena bau tadi, menghindarkan bau. Aqalud dafan, ya, paling sedikitnya dafan wajib. Galian tersebut berapa tinggi semuanya, intinya hufratan tuktamu raihatuhu wa tahrusuhu minas siba. Ini pertama, kunci pertama ini. Lubangnya itu intinya apabila sudah bisa dikatakan tuktam raihatuhu, bau itu sudah tidak akan tercium. Kan jasad itu kan membau kan, jasad membau. Nah kira-kira ketika kita kubur bau tersebut tidak keciuman, ya sudah. Dan terjaganya jasad tadi dari hewan, binatang buas. Sekiranya binatang buas itu menggali tidak dia dapatkan, itu sudah cukup. Kalau kita tidak terlalu, termasuk Pontianak ini tidak terlalu dalam, karena di dalam kan pun tak bisa deh. Ya, orang 1 meter ya, dia udah airnya kuat betul. Nah kalau kalau tanahnya keras seperti di daerah di tanah Jawa gitu, itu lumayan bisa. Karena sunnahnya itu, sunnah sebenarnya itu kalau dia berdiri kemudian ngangkat tangan, nah itu sebenarnya kan lumayan. Misalkan saya ini berdiri, segini, hampir 2 meter, ya 2 meteran lah. Kalau Pontianak saya tengok tidak sampai 2 meter lah. Tak bisa 2 meter itu tidak airnya terlalu kuat, ya. Pasti kena air udah. Apalagi kalau dia musim air pasang, wah udahlah. Itu tidak usah maksa. Kalau misalkan nanti ada orang kurang dalam, macam mana mau didalamkan lagi ini? Ini udah airnya udah nyembur begitu. Maka intinya tadi hufratan tuktamu raihatuhu wa tahrusuhu minas siba. Kuncinya 2. Sekiranya kalau ditanam baunya udah tidak memungkinkan untuk keluar, kalau jasad itu membusuk sudah cukup. Dan yang kedua, wa tahrusuhu minas siba, dia terjaga dari binatang buas. Nah, kalau ini kan zaman dahulu maksudnya itu. Artinya kalau dia dicakar, dia digali semuanya, tidak mungkin dia temukan jasad tersebut. Udah cukup berarti, tidak usah terlalu dalam. Hatta la tanbashuhu wa ta'kulahu, sehingga dia tidak bisa menggali dan memakan jasad. Intinya kan jangan sampai dia memakan jasad tadi. Wala yakfil bina ma'a imkanil hafar, tidak diperbolehkan tidak digali, cuman model ditanam dari atas saja begitu. Nah, itu tidak boleh. Ini jasad kemudian entah di semen, entah dihamburkan tanah 1 dam misalkan, pakai tanah 3 dam, tapi tidak tidak digali, atau tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ma'imkanil hafar, apabila masih memungkinkan untuk menggali. Kaifiyatud dafan. Nah, ini macam-macam penguburan. Ada namanya lahat, ada namanya syak. Ini lahat tidak mungkin kita praktekkan di Pontianak, lahat tidak bisa. Tidak tahu kalau di Pontianak ada tidak ya, kayak sepertinya tidak ada lah. Rata-rata sama lah. Mungkin katanya di Putusibau katanya agak keras. Tuh di Putusibau itu di mana itu?
Hah? Iya betul. Iya, tanahnya keras katanya. Tanahnya keras. Jadi lahat itu ya begini. Ah, beginilah lahat ini, sama lah ini. Nah, ini ada apa namanya nih? Dinding. Gini. Ada parit, model parit begitu untuk memasukkan jenazah. Jadi jenazah itu modelnya beginilah. Ya miring begitu dimasukkan ke lahat tadi. Nah, makanya di liang lahat namanya kan. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Yang lahat begitu. Kalau kita tidak bisa, ya kalau kita ya peti begini, ya peti, kemudian langsung dihadapkanlah mayit tadi ke depan peti begini kan tidak bisa lahat karena tak memungkinkan orang diginikan aja bisa runtuh lagi itu tanah. Jadi tak mungkin, dan di bawahnya pun air, jadi untuk praktekkan lahat mustahil, jangan dipaksa. Makanya dia punya ada dua cara, ada namanya lahat, ada namanya syak. Nah, syak itu kayak kita, itu namanya syakku. Al-lahat huwa an yahfira ma yasa'ul mayyit fi asfali janibil gabar min jihatil qiblah ba'da an yahfira bi umkin gudra ga'ama bi umkin qadra qamah wa bastah. Arba'ata azru wa nisif wa hiya afdal minasyak in sullibatil kal Madinatil Munawwarah. Ini pun dikatakan kalau memang tanah itu keras seperti Madinah itu keras. Kalau tanah itu tidak keras maka tidak dianjurkan untuk lahat. Udah selesai. Karena dia mempersulit dia nanti, yang ada nanti roboh lagi, selesai tak selesai. Apa menanam mayit tadi. Digadrin gama wa bastah. Asyak huwa an yahfira fi wasatil gabar karena wa yakunu afdal in kanatil ardu rakhwah ka Makkahul Mukarramah. Ya. Bahkan di Mekah pun itu menguburkannya syak, lubang. Karena tanah Mekah tidak sekeras Madinah. Kalau Madinah lumayan keras. Kalau Mekah tidak. Sekeras Mekah saja yang kita lihat keras begitu, dia menggunakan syak lubang. Nah, apalagi kita yang sangat lembut sekali, bukan hanya lembut, air. Jadi menggunakan peti, walaupun pada intinya hukum peti itu sebenarnya makruh. Hukum peti itu makruh. Menanam jasad dengan peti itu makruh. Tapi kita tidak mungkin tidak menggunakan peti. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin jasad itu langsung kita masukkan berendam langsung dengan air. Tidak boleh. Nah, sehingga kemakruhan itu tidak jadi masalah. Hilanglah satu kemakruhan karena sebab-sebab yang ada. Jadi tidak apa-apa menggunakan peti. Akmalud dafan tudha'ul janazah 'alal ard inda muakhiratil gabar summa yuhmalul mayyit minha min qibali ra'sihi wa tudla ilal gabar rijlahu awalan wa yula'u birifkin. Jadi kalau mau masukkan mayit itu sebenarnya kakinya dulu baru kepala. Jadi begini. Nah, baru begini. Kalau kita kan enggak main. Ya, sebenarnya kaki dulu masuk baru kepala. Wa tudha'ul janazah 'alal ard inda muakhiratil gabar summa yuhmalul mayyit minha min qibali ra'sihi wa tudla ilal gabar rijlahu awalan, kakinya dulu, wa yudha'u birifqihin ala jambihil aiman nadban wa mustaqbilal qiblah bi sadrihi wujuban. Nah, ini wajib. Nah, ketika dia mayit itu sudah dimasukkan, selesai, kemudian langsung dibalikkanlah badannya tadi, letakkan, kemudian dibalikkan menghadap kiblat. Nah, dimasukkan ke liang lahat dalam kiblat, dan itu hukumnya wajib. Ya. Memutar mayit itu ke kiblat itu hukumnya wajib. Apabila tidak menghadap kiblat, walaupun sudah dikubur, yakin kalau mayit itu tidak menghadap kiblat, maka wajib digali kembali. Wajib, itu hukumnya wajib. Tidak menghadap kiblat itu hukumnya wajib untuk digali. Wa yaqulu alladhi
yudkhiluhu bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah. Jadi ketika mayit itu diturunkan ke lubang kubur, kita langsung mengucapkan bismillah ala millati rasulillah. Nah, itu ucapan yang jarang sekali diucapkan. Biasanya sih banyaknya pakai sholawat ya. Tidak jadi masalah, bagus, tapi ditambah yang lebih utamanya menggunakan kalimat bismillah ala millati rasulillah, barulah diiringi dengan sholawat, tidak jadi masalah. Bismillah ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menggunakan peti, berarti kita tidak bisa mempraktekkan yang namanya masukkan kaki dulu, apa semua tak bisa, karena babnya peti. Nah, kemudian kita juga tidak bisa mengatur mayit untuk memasukkan ke lahat, memastikan dia posisinya ke kiblat. Nah, ini banyak bukan kesalahan, tapi untuk berhati-hati. Kita yang tahu, saya berapa kali mandang orang, khususnya kita di Pontianak ini, ya, mandang orang kalau nguburkan, ya ini untuk berhati-hati saja. Jangan takut-takut dengan tanah. Jadi kan ini kan peti, ini sering saya gambarkan, ini kan peti. Kemudian diletakkanlah mayit tadi, dihadapkan betul ke kiblat, dah betul. Tanah yang ada ini, tanah yang di luar ini, masukkan ke dalam, banyakkan sikit, terutama di pinggul dia, pinggul, kepala, kaki. Kenapa? Karena posisi ketika turun peti itu rata-rata ribut. Di mana aja, nak di Pontianak mana ke pasti ribut, tarik uloh, itu goyang. Jenazah itu kan bergoyang-goyang tuh. Kan begini. Kalau tak ada penyanggah, tanah yang besar, kemungkinan, makanya ditakutkan saja, kemungkinan mayit itu begini, berbalik, berarti dia tidak menghadap kiblat. Walaupun pada hukumnya kita tidak harus untuk melihatnya kembali, karena posisinya kan udah kena air, kan terendam air, kecuali dia tidak terendam air. Cuman kalau secara logika nggak bisa tuh. Orang ini peti nih rata-rata lah, di sana narik kan, di sini narik, ini tali, sana turun, ini turun tidak betul ya. Nah, kan mayat di dalam itu kan begini, dia bukan bisa nahan, sabalok, kan tidak bisa. Dia tak bisa nahan benda nih. Dia begini jatuh. Makanya jangan pelit-pelit. Ini kadang-kadang yang ngubur kan takut, masukkan tanah ke mana? Ke peti itu takut. Apa yang nggak ditakutkan? Tidak roboh gak peti itu? Kan begitu. Masukkan kuat-kuat, terutama di bagian pinggul, kepala, sebelah belakangnya di sini, ya, kaki, agar tadi kita berhati-hati saja agar mayit tersebut betul-betul meninggalnya dalam menghadap kiblat. Jadi kalau dia mantap kan kemungkinan besar dia untuk bergerak itu tidak. Tapi kalau cuman kadang sikit dia takut dia ngasih tanah, nanti mayit ini pun bergumul pada sama tanah gitu. Dia takut betul ngasih tanah tadi. Kemudian wa yuhallu isabatul kafan, dilepaskanlah jadi yang biasa kita tali pocong itu biasa gitu. Wa yuhalu isabatul kafan allati inda ra'sihi, kepala. Wa yankashifu khadduhul aiman, dibukalah bagian pipi kanan. Wa yadahu alat turab, jadi pipi itu diletakkan ke tanah. Jadi dibukalah kain kafannya tersebut biar pipi tersebut meletak ke tanah. Kalau kita ya tak ada lah. Kalau kita biasanya
dicoletkan biasanya. Apa diginikan dengan tadak pun sebenarnya tak ada apa-apa. Ya. Wa yudau wa yankashifu khadul aiman wa yadahu ala turab wa yuwassidahu bi wad'i libadin in ihtija ila dzalik. Ya, dikasih bantal. Ya, kalau memang perlu apa namanya, kalau tidak apa-apa. Wa yaj'alahu qariban min hay'ati raqi la'alla yankab ala wajhihi. Summa min hay'ati raqi la'alla yankab ala wajhihi. Summa yu'adzin wa yuqim biduni raf'is shad fi adhnil yumna. Ini agak ada apa? Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah dia tetap diazankan dan diiqamahkan. Ya, tapi beberapa saudara kita mereka tidak mau mengazankan dan mengiqamahkan karena tidak ada dalil dari Nabi. Iya, memang betul. Ya, tidak ada dalilnya. Lalu dari mana dalil tersebut didapatkan? Menggunakan kias, Pak. Jadi kiasnya itu begini. Al-Imam Al-Baghawi mengkiaskan kenapa kita diazankan kembali ketika meninggal tersebut, karena mengambil kias hadis. Ya, hadisnya kan begini. Ketika kita lahir di dunia, kita diazankan dan diiqamatkan. Maka dikiaskan ketika kita meninggal diazankan dan diiqamahkan juga. Nah, itu. Jadi dia kias. Tapi kalau ditanya mana dalil aslinya, apakah hadis itu betul-betul ada dari Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diazankan dan iqamahkan, is okay, enggak jadi masalah. Kalau saya sih tidak agak mempermasalahkan. Tapi kalau untuk menyalahkan, nah itu tidak bisa. Karena dalam masadirut tasyri' yang kita gunakan itu pertama Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Jadi 4. Karena ada beberapa hal di mana juga walaupun kita tidak menerima itu, tapi di beberapa hal kita juga menerima qiyas. Ya, qiyas itu persamaan sebuah hukum. Ya. Ijma' misalkan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kemudian ada di saat ini. Macam mana kita mau menghukuminya? Tidak akan mungkin. Semuanya harus ada di zaman Nabi. Ya, simpel saja. Hari-hari orang merokok. Apakah ada rokok di zaman Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Zaman Nabi tak ada rokok. Lalu mau menghukumkan rokok, apa yang mau dihukumkan? Orang barang tak bisa dihukumkan. Kalau memang selalu berbicara tak ada di zaman Nabi. Jadi kalau tak ada di zaman Nabi, zaman sekarang ini hukumnya macam mana? Banyak judi-judi online yang berbentuk ini dan itu, penyimpanan uang yang sifatnya tak ada di zaman Nabi, banyak. Jadi hukum-hukumnya apa? Ya, kalau dipaksa tak ada di zaman Nabi dan di zaman kita sekarang ada, itu repot. Nah, sehingga ijma', qiyas dan ijma' itu kita gunakan. Jadi kalau ada orang tanya, dari mana azan di kubur itu dalilnya qiyas. Qiyasnya menggunakan hadis apa? Menggunakan hadis tadi, riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah mengazankan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di telinga kanan dan di telinga kiri untuk diiqamahkan di telinga kiri. Nah, sama ketika kita hidup diazankan, mati pun diazankan. Nah, begitulah kiasnya Imam Baghawi. Jadi yang mengkiaskan itu Imam Baghawi. Kalau ada orang bilang saya tidak apa-apa, nanti kalau saya mati jangan diazankan, tidak apa-apa. Jangan dimasalahkan, tidak apa-apa. Sekarang tuh nanti dengar ada orang bilang, saya kalau mati jangan diazankan ya. Ya udah, mau diapakan? Orang dia tidak mau kok. Ya kalau dia sudah wasiat. Atau untung berdebat nanti di kubur, nggak usah pakai debat-debat di kubur. Ya, jangan pakai debat. Saya sering terkadang orang tuanya meninggal. Cuman anak-anaknya itu ya maklum lah, kan orang kan sekolahnya berbeda-beda. Yang ini kelompok ini tidak boleh menggunakan talqin. Yang abangnya tadi
apa menggunakan talqin. Kadang-kadang berkelahi dia. Iya, berkelahi. Oh gini, begini. Saya nelpon saya tak sempat waktu itu hadir. Saya bilang, udah, abang nggak usah terlalu berkeras. Adiknya memang agak sedikit keras gitu. Udahlah, abang kan ngerti, paham. Kita bijaksana saja. Kasihan ini si mayit dan tidak enak juga dilihat orang kampung. Cuman dia tuh tidak ngerti. Orang kampung itu berbeda pemahamannya. Jadi kalau udah mayit itu tidak ditalkinkan apa semuanya, nanti akan jadi masalah. Karena adat kebiasaan orang kampung itu ya tetap ditalkinkan. Nah, tapi maksa ya bukan waktunya untuk berdebat sih sebenarnya. Sebenarnya kalau didebatkan kena juga dia. Apakah talqin itu tak ada di zaman Nabi? Ada, Nabi mentalkinkan juga. Sebelum hadis yang simpel saja nih. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu hadis yang paling simpel. Nggak usah dibedah lagi lah. Bacakan talqin lakinu mautakum. Nabi itu kan menggunakan kalimat mautakum. Orang yang udah meninggal. La ilaha illallah. Kan talqin itu kan la ilaha illallah. Kita bacakan dia la ilaha illallah. Tapi mentalkinkan dengan mengatakan apabila nanti datang kepadamu malaikat munkar dan manakir apa semuanya itu, iya. Dan itu memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tapi saya bilang sudahlah, sesuatu yang sifatnya sunnah kemudian nanti bakal menjadi suatu masalah besar, lebih baik mengalah. Udah selesai. Sama begitu juga mau tahlilan. Kalau mau tahlilan ini dia tak mau nih. Kau tinggalnya bukan di sini. Kau tinggalnya di luar sana. Aku yang bertanggung jawab di kampung nih, kata dia. Orang kampung ini kalau ada orang meninggal 7 hari tetap tahlil. Dah dia 3 hari dan dia 7 hari. Kau nak pakai tahlil, kau nak datang, nak tadak. Kata dia. Ya, kau pergi sana, kata dia. Kau nak datang sila, tadak nak datang, udah. Orang datang nak doa kan kita punya orang tua. Kau tak ada nak doa kan tak usah. Kau nak doakan dari rumah sana pun serah. Nah, kalau babi ini jangan, kata dia. Kan tak ada mau pakai tak mau pakai tahlil. Tak ada tahlilan, kata dia. Wah, ini berat lagi ini. Ya. Alasannya apa? Mereka tuh simpel saja alasannya. Tahlil tuh, kata dia, nyusahkan orang meninggal. Kan begitu. Orang udah susah, disusahkan lagi. Suruh buat makan, suruh buat apa? Buat air minum, suruh buat nasi, buat apa semuanya. Orang udah susah, kita datang pengen nyusahkan lagi. Nah, betul. Logikanya betul. Nabi itu, inilah hebatnya Nabi. Ngajarkan kepada kita. Waktu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal di Damaskus, Syria, di peperangan Mu'tah. Jadi Sayyidina Ja'far itu meninggal di peperangan Mu'tah. Nabi kan tidak ikut di peperangan itu. Sayyidina Ja'far itu meninggal dalam keadaan terpotong-potong badannya. Kepala hilang, potong, tangan habis, kena tebas semuanya. Jadi terpotong-potong lah badan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad. Lalu dapat kabar meninggal. Rasulullah bilang kepada tetangga-tetangganya. Nah, ini hadisnya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Tetangga-tetangga. Kau datanglah ke rumahnya Ja'far, bawa makanan. Kemudian bawalah makanan itu ke rumahnya Ja'far, bantu dia. Sampai detik ini mau orang kampung, orang kota pun dari dulu apabila ada orang meninggal ada bencengan yang dibawa. Tah gula, tah kopi, beras, apa lagi benda. Kan? Kalau sekarang tak mau simpan, tak mau repot-repot lah, amplop. Kan? Masukkan. Dah, untuk apa itu? Untuk ngebantu orang yang meninggal ini. Nah, udah selesai. Dari mana dalilnya? Dalilnya tadi Nabi. Oh, Nabi kan pakai lauk. Nah, ini lebih hebat lagi. Penting lagi. Kau ya pakai lauk gitu kan. Apa nak pakai lauk orang? Ini orang
apa repot nih. Sudah, yang penting apa, direpot-repotkan betul pula. Ya sudah, yang penting maknanya kita dah dapat. Intinya kan tujuan itu kan yusaid, musaadah, ada membantu agar dia tidak diberatkan. Kalau orang kaya dia bilang, kalau kau mampu ya 40 hari pun kau duduk sini, kata dia. Dia kaya, nanti kau doakan dia bapak aku nih, kata dia. Mak aku kan tidak jadi masalah. Apa gini duit, tak ada merasa dia berat, tak ada merasa diberatkan. Itu pertama. Yang kedua, doa tak sampai. Ini tak lebih parah gini. Doa tak sampai, bilangan dia. Tak sampai. Nah, gini aja lah. Bapak mati dulu. Nah, saya doa kan. Kalau memang tak sampai, saja ikut, bilangan dia. Nah, kan begitu selesai. Dulu tak sampai. Tak sampai dari untuk apa kita? Dari pertama kita takbirkan mayit itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Kalau memang tak sampai, itu apa kita baca itu? Tak usah dibaca. Ini dia masih enggak baca. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah. Udah meninggal. Kata dia kalau orang udah meninggal tak dapat lagi pahalanya orang yang hidup. Bisa begitu. Kita yang hidup ini punya hak untuk menghadiahkan pahala. Makanya Imam Syafi'i menamakan doa tahlil itu, namanya itu doa wahbah namanya. Cuman kita biasa dengan menggunakan doa tahlil. Padahal itu namanya doa wahbah. Doa wahbah itu adalah namanya itu doa hadiah. Hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah. Ada kalimat hadiyatan minna. Wahai mayit, ini doa dari kami, hadiah dari kami. Bapak kan dipinta sebelumnya kan baca ya Yasin, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil. Ibu bapak semua itu kan dapat pahala, Pak. Baca Quran itu kan dapat pahala. Satu Quran, satu huruf itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bapak baca Yasin. Yasin itu 83 ayat. Berapa huruf? Nah, ibu bapak ya lah ngalikan. Saya sih tak ada nak ngalikannya. Kalau ayatnya sih saya kan ya lah. 83 ayat. Berapa huruf? Dah tak tahu. Satu huruf kalikan 10. Berarti kan ribuan pahala, mungkin jutaan pahala. Per orang memiliki pahala tadi, dipintalah sama sahibul bait, sahibul hajat tadi untuk menghadiahkan kepada mayit. Menghadiahkan berarti itu milik kita. Kalau milik kita itu hak kita. Yang tak boleh itu menghadiahkan punya orang. Nah, itu tak boleh. Punya orang dihadiahkan. Punya ente bukan. Itu ya. Tapi kalau punya kita sendiri, tak apa-apa. Atau bapak datang tahlil, kita hadiahkan. Aku nak pergi tahlil ni nak dapat pahala. Tak apa-apa juga. Orang itu hak bapak kok. Masih benar lah kali ya. Mungkin yang meninggal ni musuh dia lah kan. Aku datang ni cuma untuk silaturahmi ya. Dia tak nyaman ya sama tetangga sebelah ni. Tapi kalau untuk nak menghadiahkan pahala aku sama dia, ndak. Di hidup ya aku tak ada nak ngasih dia hadiah, pagi dia udah mati, kata dia. Ya apa nak? Ini macam iblis, Pak. Iblis tuh gitu. Iblis itu kan riwayatnya diberikan 2 kali kesempatan sama Allah. Sekali lagi kesempatan. Waktu Nabi Adam hidup, kan iblis diperintahkan untuk sujud. Setelah Nabi Adam meninggal, iblis itu diberi kesempatan lagi untuk sujud. Apa kata iblis bilang? Ya Allah, waktu dia hidup ya aku tak mau, pagi dia mati. Walau kasarnya iblis itu begitu. Jadi ya mungkin tadi itu masih ada sifat-sifat iblis. Mungkin dendam lah kali ya. Tak tahu akan dendam itu betul-betul apa? Tak aku nak hadiahkan dia. Sikit pun tak aku nak hadiahkan dia. Ya sudahlah. Ya macam cerita apa? Tetangga meninggal, musuh besar. Ya. Mau tamu dia hadir, malamnya dicari ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat neraka, ayat azab. Orang baca Yasin dia tak ada, dia baca ayat azab.
ayat azab, ayat neraka apa semuanya. Malam-malamnya dia mimpi. Ya. Si Musa itu bilang, mak kasih banyak, kata dia. Kau udah bacakan Quran, kata. Apa pula kau mak kasih? Aku pengen kau ni masuk neraka, kata dia. Karena yang ku bacakan ini ayat-ayat azab semua ni. Tak apa-apa, kata dia. Walaupun yang kau bacakan ayat azab, tapi yang kau bacakan itu adalah Al-Quran. Tetap dapat pahala. Bangun tidur nyesal aku, kata dia. Wah, saking dendamnya orangnya. Allahu Akbar. Ya, intinya tadi, kita tidak ada peduli lah. Dia mau baca tahlil ke, mau tadak ke, terserah lah. Yang penting, kita mendoakan. Ya, simple saja lah. Daripada duduk-duduk, tak ada apa, tak ada dibuat, lalu ngomongkan orang, lebih baik duduk-duduk, baca tahlil, baca doa. Simple aja. Kalau tak ada baca, duduk. Yang tamu sana datang. Sini datang, sini datang, sini datang. Macam mana kak? Lalu apa yang nak dibuat? Yang di sana ngomong, di sini ngomong, ngelayat. Sana ngomong, sini ngomong. Kan lebih baik kumpulkan, baca ya, sini selesai. Ngapa harus Yasin Pak Ustaz? Iya memang Yasin. Karena Yasin itu jantungnya Quran. Selesai. Kalau jantungnya Quran, hatinya Quran. Dapat semua. Yasin 5 Allah kata Rasulullah. Orang baca Yasin itu tergantung niatnya apa, susah ke dia, senang ke dia, sedih ke dia, Yasin tak apa-apa. Karena memang Nabi mengatakan begitu. Yasin itu tergantung yang baca, niatnya yang baca apa. Naik pindah rumah Yasin, naik ayon Yasin, naik apa lagi, ninggal Yasin. Apa lagi? Orang nak ninggal lagi Yasin enggak? Semua Yasin terus. Ya enggak apa-apa. Karena memang itu dari Nabi. Ya, simpelnya Yasin itu. Yasin 5 Allah. Yasin itu tergantung yang baca. Tergantung niat. Niatnya apa? Jadi semua Yasin itu. Kemudian wa yaj'alahu qariban. Ya, min hayatir raqil alla yankab wa yuqim biduni raf'i shawt tadi azan. Ya. Azan tapi tak sekuat azan masjid lah, pakai toa apa. Nanti masukkan toa ke kubur begitu, jerit nanti mayit tu. Gila kata dia. Kan begitu. Pelan-pelan saja. Pelan. Biduni raf'is shawt, tanpa mengangkat suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah agak terlalu ngayun-ngayun. Ini bukan azan masjid. Allah. Ya nak ngubah baik, ngubah ni kata orang di atas ni. Begitu. Lama benar kan? Ya memang tak ada apa. Jangan lama lah. Lama-lama. Sama gaya azan kedua Jumat tu. Jangan lama-lama. Ini azan kedua lama. Saya kalau dah khotib dan duduk di mimbar tu. Alah. Azan pertama sama dengan azan kedua sama dengan azan. Alah, rasa nak saya nakkan tongkat maksudku. Ini rasanya. Pada azan kedua janganlah lama-lama. Ambillah yang apa? Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, gitu aja. Ini tanda dintam agak macam pertama. Ya Allah pertama okeylah. Manggil orang untuk apa semuanya. Pakai alun. Bukan apa waktunya yang habis. Barulah kita yang khotib disalahkan. Lama Pak Ustaz tu ceramah. Bukan lama. Orang udah jam 12:10 baru nak naik. Apa nak diceramahkan lagi dah? Kan begitu. Nah, ini tolonglah kalau udah khutbah apa namanya azan kedua tu jangan panjang-panjang. Mentang-mentang enggak suara bagus panjang apa lalu dia entam agak dua-dua. Kan begitu. Tib biduni raf'is shawt. Tapi boleh enggak Pak Ustaz? Boleh. Tak apa-apa. Begitu. Cuman kita yang pening. Biduni raf'is shawt fi udhunil yumna thumma yusaddu futuhal qarab liyamna'a ihalatat turab alaihi thumma yulaqqinahu. Ditalkinkan. Wa yahsu min dani min al-gabar salasa hasiyat. Thumma yulaqqinahu. Ditalkinkan. Wasiqatut talqin yang kita biasa baca ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya talqin itu mengingatkan kepada si mayit tersebut. Apakah mayit itu mendengarkan? Iya, mendengarkan mayit itu. Ya. Jangankanlah
suara kita, telapak kaki kita saja dia dengar. Mayit itu mendengar, tak percaya saya Pak Ustadz, jadi mayit dulu, gampang. Antum jadi mayit akan mendengarkan. Siapa yang nak dulu, coba. Kan begitu. Wabil mu'minina ikhwana, inti daripada talqin itu adalah mengingatkan bahwasanya engkau sudah berada dalam sebuah tempat yang dimana tempat barumu, dan mengingatkan engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah wakilkan dua malaikat Munkar dan Nakir. Engkau akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian siapa saudaramu, siapa imammu, apa kiblatmu, semua itu akan ditanyakan. Ya, maka apakah kita mampu menjawabnya? Ya, tergantung amal ibadah kita. Tergantung amal ibadah kita. Sehafal-hafal pun kita ayat kalimat itu, ya, saat ini ya hafal. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammadun nabi. Kan ya hafal sekarang. Ya, sama gak Pak? Hari ini kita baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari ini kita bisa baca lantang. Ngapa waktu kita udah nak meninggal, sakaratul maut, payah nak bacanya? Simple aja. Bukan tak apal, tapi kenapa tak bisa membacanya? Baik dia sakitnya model apalah. Ya. Mau dia sakitnya model ini, model itu, intinya tak bisa membacanya. Kalau memang lisannya memang tak terbiasa dengan la ilaha illallah. Dia mati betul dengan iman, dengan Islam. Tapi kan lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah itu kan tidak mudah, Pak. Ya. Yang mudah itu yang sering saya pandang satu ya, cuman di film ya, film Indonesia. Nah itu, habis dia jahat sama mertuanya, dia jahat sama bininya, apa semuanya, nak tabrak dia, kan. Pas di rumah sakit, dia bertobat, maafkan aku, kata dia gini. Langsung aja dia, la ilaha illallah, nyaman betul. Aduh, cuma di situ ya saya mandangnya tuh sedap betul. Langsung la ilaha illallah. Tak kayak tak ada konsekuensi perbuatan yang selama ini dilakukan. Tapi tak apa-apa lah, mungkin niatnya baik. Karena memang orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada sebuah keistimewaan dari Nabi. Sehingga Nabi katakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu memang hadis itu ya yang kita inginkan. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Selesai. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tak bisa sembarangan. Yang bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia meninggal la ilaha illallah, dah selesai dah. Kunci dah. Sebaranlah sama orang semua itu. Kalau ini orang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, pasti surga. Ya, siapa yang memastikan? Nabi, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan. Yang memastikan Rasulullah. Tapi tak semua orang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada, hebat. Berarti istimewa. Amalan apa yang dia kerjakan selama dia hidup? Selesai. Rata-rata meninggal ya tak bisa mengucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerah keistimewaan. Allah mudahkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di minggu yang lalu ada satu pertanyaan yang belum kita jawab pada waktu, yaitu perempuan mengantar jenazah. Sebenarnya boleh, bukan tidak boleh. Akan tetapi banyak hal yang di situ, maaf, terutama kita ini terlalu lepas sehingga
bercampur aduknya laki-laki dan perempuan. Itu yang haram. Ikhtilat. Jadi dalam syariat apapun bentuk ikhtilat itu tidak diperbolehkan. Bercampur aduknya laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi di pasar lah. Karena lidarurah itu darurat. Antum kita tidak bisa buat pasar laki-laki dan pasar perempuan. Tak ada. Tak bisa. Kecuali tempat saya belajar di Tarim sana di Yaman itu pasar laki-laki, pasar perempuan itu berbeda. Ya. Ada pasar perempuannya. Jadi yang masuk rata-rata perempuan semua, laki-laki semua. Yang dijualnya pun alat-alat perempuan semua, underwear apa semuanya untuk perempuan lah, laki-laki. Kalaupun laki-laki masuk ke pasar perempuan harus sama istri. Ya boleh laki-laki ya sendiri, tak bisa, tak boleh. Tuh intinya tadi ikhtilat. Ya. Dia ngiringi jenazah. Kemudian biasanya nih Pak gini, ini kuburan. Ya. Kemudian anak istrinya berada di tengah-tengah. Sedangkan sini laki-laki yang banyak akan menjadi sebuah tontonan. Tidak enak dipandang. Ya. Apalagi sekarang lah. Ya. Modelnya tuh agak-agak aneh orang-orang sekarang ya. Agak-agak ke artis-artisan sekarang. Kalau udah ngelayat itu pakai kacamata hitam, pakai waka hitam. Apa dia nih? Oh, mau kacamata hitam. Gitu kan. Ini tak apa-apa lah. Ya. Kalau dari fashion sih tak apa-apa lah. Cuman jangan jangan diiyakan betul barang-barang begini. Intinya ini sesuatu yang artinya kesedihan apa semuanya, jangan sibuk dengan benda-benda yang macam begitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah boleh dengan syarat apabila memang tidak ada ikhtilat. Kalau untuk membarengi bersamaan laki-laki kemungkinan ikhtilatnya kuat, berarti ibu harus berada di belakang, tidak apa-apa. Posisinya ketika mengantarkan jenazah jangan berada di depan, berada di belakang. Ketika nanti pemakaman, ibu jangan ke depan, berarti ibu di belakang. Itu lebih selamat. Nah, gitu aja lah. Kalau memang harus mengikuti jenazah tadi, mau lebih sempurna lagi jangan. Setelah nanti selesai pemakaman, laki-laki semuanya udah bubar, ibu rombongan baru datang. Karena kan tenaga ibu juga tidak dibutuhkan saat itu kan. Tidak ada. Cuman hanya untuk menabur bunga aja kan. Ya, nanti pun bisa. Saya tak bisa. Saya harus memandang adalah bukan tadi. Bukan soal memandangnya, tapi di situ ada ikhtilat dan ibu wanita tadi banyak laki-laki yang melihatnya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau memang mau dipaksakan ya saya tak bisa mengiyakan juga. Masa saya mau mengiyakan sesuatu yang dilarang. Pak Ustadz, ini gimana nih Pak Ustadz? Saya tengok di acara yang besar loh acaranya. Mau dia besar, mau dia kecil, tak ada urusan. Ini adalah suatu hukum. Saya hanya bisa menyampaikan sebuah hukum. Bukan berarti tidak ada solusinya, kan ada solusinya. Solusinya tadi, kalau memang mau ikut, berarti di posisinya di belakang. Nah, setelah pemakaman barulah nanti hadir. Kalau mau betul jangan ikutnya nanti. Misal jenazah tadi dimakamkan jam 9. Saya kira jam 10 sudah selesai. Habis zuhur datang ramai-ramai, khusus perempuan datang, sudah taburkanlah bunga tuh, mau 1 bak ke bunga tuh, ya taburkan kan begitu. Ya udah begitu. Ya, agar tidak ada ikhtilat. Yang masalahnya itu ikhtilat. Jadi hukumnya boleh saja. Tidak jadi masalah dengan syarat-syarat tadi ibu tertentu. Wallahu a'lam. Udah ada? Silakan. Assalamualaikum. Karena ada pemakaman pembangunan keterbatasan hutannya. Bagaimana istilah memandang nanti bukan jenazah ya Pak? Pada pemakaman lamanya tidak dibongkar. Yang saya temui biasa di Sungai Lampung Pak. Itu pemakaman itu, tapi masih timpa lagi dengan yang baru. Bagaimana hukumnya Pak? Kedua Pak?
apa kewajiban masyarakat muslim terhadap jenazah yang tidak memiliki kemampuan tidak memiliki ahli waris? Siapa yang menanggung beban dana sekarang, dana apa? Sekarang kan saya memakamkan biaya Pak. Jadi bagaimana masyarakat muslim menangani ini Pak? Pandangan dan sosialnya Pak dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Dua pertanyaan. Menumpuk jenazah. Iya. Ada kalau menumpuk jenazah itu dengan sesama mahramnya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bukan mahramnya, dia tidak diperbolehkan. Jenazah orang lain ditumpuk ke orang lain. Nah, dia wajib diangkat terlebih dahulu. Ya mungkin begini, mungkin karena tidak adanya tempat dan jenazah yang awal pun tidak diurus, nah sehingga terjadilah penumpukan yang asal-asalan. Nah kita pun tidak bisa menyalahkan mereka yang berada di yang menjaga kubur itu, sedangkan yang si ahli waris tidak perhatian dengan kuburan orang tuanya atau keluarganya. Makanya tadi pertanyaan Pak Haji kemarin, apa hukum membuat tambak kuburan? Nah, inilah gunanya tambak tadi kan. Jadi kalau kita punya tambak tadi, kuburan itu ditambak, paling tidak ada tanda yang sudah diberikan tadi. Nah, sehingga tidak memberi satu peluangan bagi mereka untuk menggali kubur. Tapi kalau kuburan cuma dicacakkan begitu ya, nisan itu dilepas, selesai. Ya, lama-lama macam tanah biasa kan, sehingga ada jenazah baru lagi digali, selesai. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau memang hukumnya harus tidak ada tempat lagi kecuali itu, ya sudah mau diapakan. Ya, tapi pada intinya kalau seandainya barang tersebut masih ada tempat yang lain, dia tidak diperbolehkan. Ya Allah. Oh iya, bentar. Pak. Makam ini kan udah tentu Ustaz. Itu. Jadi misalnya ini kalau udah biasanya suami duluan. Jadi nanti makam suami itu ditimpa ya istrinya gitu. Itu boleh enggak Ustaz? Iya, enggak apa-apa. Kalau mahramnya enggak apa-apa. Mahram apa? Hubungan suami istri, anak enggak jadi masalah. Mungkin enggak ada tempat lagi, harus semua ditimpa lagi, enggak jadi masalah. Boleh saja. Apa tadi yang kedua Pak? Oh iya, kewajiban muslim, kita sesama muslim pertama diambil dari tarikatil mayyit, dari uang si mayyit, warisannya. Kalau tidak ada warisannya, maka ditebarkan kepada sesama muslim, siapa yang berani untuk membantu, patungan atau apa. Kalau seandainya tidak ada juga, maka dia lari ke baitul mal, tempat penyimpanan harta. Di sini pemerintah lah, dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan yang namanya fardu kifayahnya tadi, wajib. Kalau tidak ada, mustahil tidak ada, tanggung jawab semuanya. Karena intinya kita adalah baitul mal, rumah. Kalau enggak ya pakai duit masjid dulu, enggak jadi masalah. Carikan duit. Kalau mungkin tetangga-tetangganya miskin semua, katakanlah tak ada duit. Pemerintah pun tidak ngasih. Ya sudah, ambilkan duit masjid, tok masjid untuk kemaslahan, kasih ya, tak apa-apa. Mau diapain lagi daripada tak ada semua? Gitu. Ya, orang perlu, memang mahal sekarang biaya fardu kifayah itu mahal, lumayan mahal loh Pak, mahal betul. 2 juta itu pasti, ya 2 juta itu pasti. Peti, nisan, yang komplit aja dia itu saja udah 600.000. Ya. Peti sekarang kisaran, ada yang 500, ada yang sejuta. Ya, belum biaya yang gali, nggak mungkin kita tidak ngasih. Ya, mungkin di saat itu dia butuh uang 2 jutaan itu udah mungkin untuk
apa air, apa semuanya. Udah. Makanya kalau ada orang yang meninggal, entah ke keluarga, tetangga, bantu, ya, bantu ya tadi itu dengan membawa sedikit harta kita masukkan ke dalam tempat tadi. Udah. Itu kan untuk bantu dia fardu kifayah. Jangan sampai gara-gara benda itu tidak dimakamkan. Bertunggu, ngapa belum sembayangkan nih, ngapa belum dimandikan nih? Tak ada duitnya, tak ada. Ya Allah mak, tak ada duit. Ini berat ini. Iya, tak ada duit. Ya, saya dulu sebagai penutup ada satu dewan kawan saya, orangnya baik. Sampai sekarang pun program itu dia jalankan sampai sekarang, sampai detik ini. Sebelum dia jadi dewan, dia udah menjalankan program ini, menanggung biaya fardu kifayah. Bahkan biaya tahlil 3 hari pun dia ditanggung sama dia. Biaya penguburan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, artinya beres lah. Yang ditinggal ini nggak usah repot-repot. Mau dia kaya kemudian tidak ada urusan. Ambulannya, program dia. Ya, jadi tahun kemarin dia nyalon jadi dewan. Saya karena kawan dekat, saya bawalah program ini ke tempat saya. Ternyata tidak semudah itu ya, karena dia belum mati bahkan. Iya, karena jadi omongannya itu begini. Alamak, program untuk orang mati kata dia. Program untuk orang hidup lah kata dia. Kan. Jadi repot. Jadi memang sebuah edukasi untuk masyarakat itu tak semudah yang kita bayangkan. Ya, padahal biaya itu tidak sedikit loh. Ya, terbukti. Akhirnya kan tak terpilih nih, singkat cerita, tak terpilih. Akhirnya maunya apa? Maunya yang bentuknya kita bisa pakai ramai-ramai. Apa itu? Tenda. Berapa? Kali berapa? 6 kali 4. Udah diberikan lah. Tenda tadi. Selesai. Karena kawan saya tak sebutkanlah namanya. Karena tak jadi. Macam mana? Tak nyaman. Ya. Udah selesai. Tak lama, betul. Ada yang meninggal. Saya diam je lah. Ya. Betul, sulit. Sulit untuk biaya kubur, sulit untuk ini. Saya diam je lah. Akhirnya ada yang nyeletuk. Itulah, coba kau pilih itu. Kata dia. Tidaklah susah kata dia kan. Karena ada yang milih, ada yang milihnya itu sedikit benar gitu. Gitu. Barulah terpening ini itu kan kata dia kan. Orang ngasih sudahlah kata saya. Saya pun tidak mau benda-benda ini lagi, saya tidak mau lagi ada. Kayak kemarin itu pencalonan saya tak ikut. Ente mau pilih mana, serah ente. Pada saya yang beban moral kan begitu. Kita kan cuma ingin memberikan suatu kemudahan lewat tangan orang ini kan. Karena memang udah terbukti sampai sekarang biaya ambulan tuh mahal loh Pak. Ambulan bukannya murah loh. Lumayan itu. Kalau dari Sudarso dari rumah sakit itu kalau kita bayar itu mahal tuh. Mana ada ambulan gratis? Mana ada? Antum kira sopir itu tidak pakai bayar ke apa? Ini coba masjid kita nih, belikan ambulan sebuti. Kalau ada yang meninggal, mana ada gratis? Dengan begitu bensin mana gratis? Ya, kecuali lah memang ada yang betul menanggung lah, itu pasti. Masjid tidak ngambil risiko. Kalau ngantar jenazah dari sini ke Putus Sibau, gratis. Sedang-sedang enggak? Ya kan begitu. Mana? Susah, tak tahu lah kalau memang betul-betul gratis lah ambulannya. Tulis ya situ. Saya kira tak ada lah ambulan gratis tulisannya. Tak ada. Ya. Betul Pak Dokter ya? Hah? Ada tapi bayar. Ya. Ujung-ujungnya tak bayar. Cuma untuk malah tetabrak es sama tetabrak rokok lah ujungnya bayar lagi. Ya kan? Repot lah. Jadi kembali lagi lah ya. Pertanyaan tadi, ya, sesama kita ya harus saling bantu membantu. Ya, biar macam mana caranya jenazah ini harus dikuburkan. Wajib dikuburkan. Jangan sampai membau cuman gara-gara biaya tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada kita kekuatan untuk menjalankan ibadah, untuk membantu sesama kita. Dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam keadaan sehat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.